Sapaan Gembala, Jumat 14 Agustus tahun 2020. Tidak ada penumpang gelap di Indonesia. Diambil dari Daniel 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-21. Minoritas dan mayoritas. Sebuah kata yang seringkali menjadi tembok pemisah antar masyarakat. Sebuah permasalahan diskriminasi dapat timbul dari hubungan antara mayoritas dan minoritas. Bisa saja terjadi mayoritas melakukan tekanan kepada minoritas atau juga kaum minoritas melakukan tekanan kepada mayoritas. Contohnya adalah politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Nah, tindakan-tindakan diskriminasi terjadi karena hubungan antar dua golongan ini tidak baik. Bahkan bisa mengakibatkan perpecahan. Dan perpecahan ini, kalau kita lihat di Indonesia yang penuh dengan keberagaman, bisa saja terjadi di Indonesia. Kalau hubungan antar kedua, baik mayoritas maupun minoritas, tidak terjalin dengan baik. Sebuah penekanan di dalam buku Pendeta Andreas Yewangu disebutkan bahwa tidak ada penumpang gelap di dalam kereta yang bernama Indonesia. Ini dimaksudkan bahwa setiap golongan agama, etnis, status sosial, atau apapun juga adalah warga negara Indonesia, bukan warga asing, dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi dari golongan lain maupun dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Indonesia, orang Kristen tidaklah boleh mempunyai perasaan inferior kompleks atau merasa diri tidak berguna. Melainkan, sebagai bagian dari Indonesia, maka juga harus mempunyai peranan yang penting dalam membuat bangsa Indonesia ini menjadi lebih maju. Kembali lagi, Pramudia Anantatur mengatakan kalau golongan minoritas itu kuat, masyarakat tentu saja akan kehilangan nafsu-nafsu rasialnya. Maksudnya adalah kuat dengan berani menunjukkan identitas diri terhadap masyarakat luas. Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen Indonesia? Kita bisa ambil contoh dalam cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka kecil secara jumlah, tetapi mereka tetap menunjukkan identitas diri mereka sebagai pengikut Allah. Sebagai orang Kristen, jangan sampai kita keblinger, sehingga terkena sindrom minoritas yang merasa, kita minoritas, nggak bakal didengar deh. Jika kita berpikir seperti itu, maka lubang pemisah, maka tekanan-tekanan bisa terjadi terus-menerus kepada golongan yang lebih kecil. Oleh karena itu, orang Kristen, kita sebagai orang Kristen dapat memberikan peran yang berarti dalam Indonesia. Yang pertama, jangan sampai orang Kristen itu alergi terhadap politik. Jangan sampai kita alergi terhadap politik. Bagaimana caranya? Kita dengan mendorong kadar-kadar terbaik dari orang Kristen untuk dapat masuk dalam lingkaran kekuasaan, untuk ikut bersuara keadilan, baik di tingkat yang paling bawah maupun yang paling tinggi. Yang kedua, gereja tidak menjadi gereja yang inferior, melainkan gereja yang menunjukkan identitas diri dengan membawa dampak yang positif di masyarakat, yaitu gereja yang membawa keadilan sosial. Yang ketiga, semakin giat membangun relasi antar umat beragama untuk memperkokoh kebinekaan di Indonesia, terutama dari kalangan pemuda. Ketiga hal ini dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwa orang Kristen dapat memberikan peran yang berarti di Indonesia ini. Selain itu pula, jangan sampai ada dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Saya bayangkan seperti sebuah alunan lagu yang ada nada mayor dan nada minor, pada saat bisa berkolaborasi dengan baik, maka akan membentuk sebuah rangkaian lagu yang indah. Mari kita ciptakan lagu yang indah di bumi Indonesia ini. Tuhan memberkati kita.